Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sahabat Kisah TV, nih saya sebenarnya dari wawancara J-Channel tadi dan sekarang di Kisah TV. Karena langsung aja yang di Kisah TV harusnya bukan saya karena nggak ada nih, belum datang tim Pak Iwan, mohon maaf. Jadi informasi juga nih saya kepada Pak Ketua nih, Ketua Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat, saya harus lapor nih, kan ada Japnas TV gitu kan, dan tadi bilang Pak Iwan juga bahwa dunia podcast mau tidak mau akan berkembang. Nah kita baru tanggal 18 Februari bikin channel yang namanya Kisah TV. Kenapa Kisah TV dibentuk? Karena kemarin obrolan dengan tim Pak Iwan gini, kalau J-Channel kan harus saya nih. Tapi kalau kita kan punya sumber daya banyak nih, jaringan dari Japnas, teman-teman bisa suatu saat kalau ada waktu bisa jadi host dengan tema ganti-ganti, mau tentang keartisan, tadi tentang UMKM Corner ya Bu Arum ya, ada UMKM Corner, terus ya apapun di sini bisa ditampung. Makanya kita buat Kisah TV dan launchingnya alhamdulillah di tanggal 1 Maret. Sama halnya dengan launching juga BPR Pak Iwan. Kita kan ada BPR menjadi cabang penuh di sini alhamdulillah. Jadi lahirnya hampir bareng lah. Nah, saya mohon ini testimoni dari Pak Iwan. Kita udah launching tanggal 1, bagaimana untuk Kisah TV bagi sahabat Kisah TV ini, kita minta testimoni dari Pak Iwan. Oke, baik, terima kasih. Saya berharap Kisah TV menjadi sarana informasi, inspirasi, koneksi dan transaksi bagi seluruh dunia usaha. Top nih Pak Iwan. Pak Iwan jadi hostnya gitu. Boleh kan? Sebentar aja kan ini. Jadi ini Bu Arum bahwa dengan Pak Iwan ini kesempatan aja, mumpung ada waktu walaupun sedikit lah, kita 5 menit. Jadi saya hostnya sekarang. Oh sekarang boleh aja ya sahabat, bisa nanya ke saya lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Kisah TV. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di acara Nobar UMKM. Apa itu artinya? Nah, lihat ke mereka. Kan ini mah sahabat Kisah TV ini untuk ada Pak Iwan, kita bebas aja nobar UMKM. Nobar atau ngobar? Beruntung banget nih hari ini, Pak Iwan bisa jadi host di Kisah TV. Oke. Ngobrol bareng. Oke. Bagi pemirsa Kisah TV, salam berjumpa lagi di acara Ngobar Kisah TV. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami telah ditemani oleh yang luar biasa, Pak Dr. Zainal Arifin. Panggilan akrabnya itu Pak J. Om J. Om J. Masih muda terus. Coba lihat. Om J itu umurnya sama dengan saya, tapi mungkin karena beliau selalu berkomunitas dengan yang muda-muda. Yang cantik-cantik, Pak. Ya. Kemudian treatmentnya juga tidak ketinggalan. Akhirnya kelihatan antara manula lanjut dan manula awal. Gitu. Oke, Anja, ini kan kompetensi salah satunya adalah di dunia keuangan lah. Ya, bagaimana melihat perspektif peluang-peluang usaha bagi terutama dari sisi kondisi pandemi ini kan salah satunya bagaimana para pelaku usaha punya ketangkasan melakukan financial engineering atau bagaimana menghadapi dalam kondisi pandemi ini sebuah entitas UKM melakukan strategi pemberdayaan atau budidaya masalah keuangan. Nah, ini penting sekali. Keuangan. Kira-kira apa yang kira-kira tip and triknya gitu? Itu masa keuangan ya, bukan lah. Ya apa aja ya. Oke, saya jawab ya, Pak Iwan. Terima kasih nih. Sahabat Kisah TV, saya sekarang menjadi yang ditanya oleh host. Ini suatu kehormatan nih, host Kisah TV Pak Iwan. Jadi bicara-bicara tadi, walaupun kiat apapun, penting saya ada 2 poin nih yang didapat oleh saya sebetulnya. Satu, saya nonton Kick Andy ya, itu 2 malam yang lalu. Itu ada petuah bagi saya, jadi orang yang di objek pertanyaan gitu. Bagaimana katanya saran kepada sahabat ini teman-teman di TV di luar. Poin itu yang saya pegang nih Pak Iwan. Ini bisa diimplementasi di semua bidang, baik di dunia bisnis, di keuangan. Satu, katanya kita wajib gerak. Kedua,
lari. Nah, kalau tidak lari, jalan. Kalau tidak jalan cepat, tidak melangkah. Yang penting apa? Jangan diam dan jangan mundur. Ini sama, itu kesatunya Pak. Yang kedua apa? Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Iwan, ada 4 poin, betul kan? Satu apa tadi Pak Iwan tuh bilang tuh? Keinginan. Satu ada keinginan nih sahabat di sana. Kedua harus implementasi, action hampir sama Pak. Yang ketiga apa? Nah ini nilainya yang luar biasa sahabat Kisah TV dari Pak Iwan itu. Yang ketiga tuh bagaimana integritas, kejujuran. Nah baru yang keempatnya tingkatkan kompetensi. Jadi kalau saya dapat ilmu baru nih ke Pak Iwan. Jadi ada 2 poin tadi untuk bagaimana kita bergerak di bidang yang kita akan tuju. Tadi bilang pertanyaan Pak Iwan kan soal keuangan nih, soal bisnis lah apapun. Bagaimana kita mengatur sama aja tadi. Kita ada keinginan nggak mengatur kan pasti kalau ada uang Pak, pasti kita cita-citanya banyak. Jangankan ada uang, tidak ada uang juga kita pasti cita-cita banyak. Sahabat Kisah TV, uang tuh nggak pernah cukup. Nah, tinggal makanya harus ada manajemen keuangan di diri kita terutama. Tadi ada keinginan uang untuk bisnis, uang untuk konsumsi. Jangan di-mix, Pak. Itu tip pertama. Dan kedua, memang kalau dalam hal bisnis jangan menggunakan uang yang safety untuk yang keluarga. Itu walaupun kan relatif Pak besar atau kecilnya. Contohnya untuk keluarga 100, untuk bisnis 50, tapi harus dibedain. Jadi mau tidak mau kata Pak Iwan tadi juga bahwa keluarga yang paling penting. Nah untuk bisnis dengan potensi yang ada, dengan bisnis yang ada sekarang, alokasi uang itu harus jelas Pak. Jangan seenaknya gitu, ada manajemen keuangan kan, tapi itu kan tidak bisa diimplementasikan Pak Iwan, nggak gampang dalam mengimplementasikan. Kebutuh gitu, bisnis, tagihan semua. Makanya saya tadi terinspirasi oleh Pak Iwan, salah satunya apa? Metode berkolaborasi. Mana mengatur manajemen keuangan yang fixed cost tadi kan, bicara Pak Iwan ya tadi. Fixed cost itu diusahakan bagaimana menjadi variable cost. Mungkin ada 2 sisi. Kalau kita lagi untung, variabel itu merugikan, melihat. Tapi pas kita mulai turun, nah itu menguntungkan. Jadi manajemen keuangan itu yang dipakai. Jadi sama aja penerapan di keuangan itu, waktu saya mantan perbankan gitu kan, tetap dalam implementasi. Saya juga ada usaha, ada BPR, ada perusahaan-perusahaan lain, manajemen itu yang digunakan Pak. Yeah. Oke, jadi para pemirsa Kisah TV intinya bahwa bagaimana membudidayakan uang itu dalam kondisi pandemi, baik dalam konteks sebagai perusahaan juga sebagai keluarga. Iya. Itu mau tidak mau kalau pandemi ya itu mungkin yang dimaksud adaptasi itu adaptasi. Jadi bagaimana kita tadi merubah biaya tetap menjadi biaya variabel, kemudian melakukan negosiasi dengan para pihak ya supaya lebih lancar. Yang penting kondisi engap ya, kondisi bisa lolos yang dulu lah. Ini kita normalkan dulu ya dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Nah itu Pak yang kalau ada tambahan satu lagi tadi, itu yang ditanyakan oleh anaknya kemarin itu yang harus gerak. Ini pertanyaan untuk ibunya, nah, karena anaknya ada kelainan gitu kan. Ibunya apa katanya? Bilang begini, tambahannya satu lagi, ilmu bagi saya tuh. Jadi partner itu anak ya. Jangan menganggap anak itu perlu ke kita. Jangan menganggap partner itu, kalau saya dikonversikan ke partner, dia bilang ibunya, saya kenapa bisa ke anak, bukan menganggap anak perlu ke saya, tapi saya perlu ke anak itu. Nah, itu saya konversi tadi dengan pertanyaan Pak Iwan. Jadi dalam bisnis juga jangan menganggap orang lain perlu ke kita atau karyawan perlu ke kita, tapi kita terapkan di sini bahwa kita perlu ke mereka dan pasti mencintai Pak. Itu tambahannya Pak. Jadi intinya kita harus lebih proaktif gitu ya. Tentu mereka akan bisa terjaga kalau ada win-win ya, saling menguntungkan lah Pak. Tidak bisa lagi cara-cara yang tidak setara bisa dibangun dalam membangun kolaborasi. Ya berkolaborasi. Itu intinya. Apalagi kondisi sekarang ya. Iya berkolaborasi Pak. Teknologi. Dengan masa pandemi itu kita jangan melulu bagaimana kita untung, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat. Yuk kita bertahan bareng-bareng supaya melewati krisis ini. Ya jangan jatuh lah. Turun nggak apa-apa, tapi ke depan akan ada dunia baru. Mudah-mudahan kita untuk maju gitu. Ya sama aja saya dengan karyawan, saya nggak memikirkan wah ini harus untung semua, nggak. Bagaimana perusahaan ini bisa bertahan? Kan partner kita Pak. Ya termasuk ke saya juga. Jangan ego, wah untung terus gitu kan. Yang penting bisa bertahan aja udah syukur ya. Oke. Ya.
sebagai pelaku usaha tentu kan kita itu setiap kejadian pasti ada hikmah atau blessing in the sky. Ada hikmahnya ya, terutama sebagai pelaku usaha. Contoh tadi bagaimana kita jadi lebih manusiawi terbuka, gitu ya. lebih proaktif, lebih ini ya, hati kita lebih legowo ya. Terus bagaimana kita juga harus senantiasa berada dengan entitas yang optimis. Maksudnya gini, kalau tanya kita, Pak, usaha pasti semua bilang turun. Ya, betul. Nah, menurut Pak Jay, setuju nggak dalam kondisi seperti ini prioritaskan kita lebih banyak bergaul, tapi bukan mengabaikan silaturahmi ya dengan yang lain ya, tapi prioritaskan bergaul dengan orang-orang yang kebetulan bisnisnya justru happening, justru yang lagi ngehit sekarang. Pada saat kondisi perusahaan lain turun, dia justru naik. Setuju nggak kalau kita justru bergaul dengan mereka? Kalau karena apa? Kalau kita ketemu dengan yang lain pasti lagi turun. Udahlah. Pesimis gitu ya. Sebagainya. Gimana menurut Pak? Jadi kalau saya itu saya ingat itu bukan obrolan. Waktu saya masih pelaksana di Bank BJB, itu ada direktur saya lah, Pak Uce Kasuganda, bicara di dalam apa lupa lagi. Yang penting kalau kita ingin berhasil, Pak, kita harus dekat dengan lingkaran orang yang berhasil. Nah, itu yang terus yang kedua, orang yang berhasil katanya orang yang mengetahui kila-kila, kalau bahasa Sunda tuh prediksi. Itu yang ke depan. Dan saya tambahkan di sini bahwa kedua poin itu bisa diimplementasikan saat ini. Satu, bahwa dengan pandemi saat ini pasti ada beda ya Pak ya. Kita cara bertemu beda, terus pengaruh ke batin. Nah, batin kita juga beda. Nah, soal tadi Pak Iwan bertanya bagaimana gaul. Kalau bagi saya gaul ke semua, tapi mungkin prioritasnya. Kalau saya sih elaborasi semua, biar ini menjadi masukan. Yang kenapa yang rugi? Nah, kita jadi masukan juga Pak. Tapi kita juga jangan terpuruk. Waduh, saya mah gagal, mengeluh. Ya boleh aja Pak ngobrol, tapi kita jangan terpengaruh. Nah, ini ada satu kelompok, satu sisi yang orang berhasil. Kita Japnas Pak, jaringan pengusaha nasional. Kalau saya pengusaha itu bukan hanya yang punya usaha Pak, yang jiwanya punya entrepreneurship itu. Jadi gabung aja, tapi mungkin kita meluangkan waktu kan bukan mengabaikan ini prioritas yang ini, tepat ini juga siapa tuh jadi ini Pak, berkolaborasi saatnya, suatu saat gitu Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi satu tarikan napasnya adalah pertama Pak Jay itu pemirsa KIS TV menyampaikan bahwa kita harus memulai dari tadi gerak, ada keinginan, ada gerak. Berarti esensinya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin sukses harus berada di antara orang yang sukses. Berarti yang terpenting adalah bagaimana memulainya dari pola pikir Pak. Sepakat pola pikir, optimisme. Ya, karena dari pola pikir ke pola laku, tindakan gitu. Bertindak. Jadi teman-teman Kisah TV terutama UMKM ya, usaha mikro kecil. Jadi yang terpenting adalah bagaimana ada perubahan mindset pikir dalam pandemi ini. Kalau kita pola pikirnya drop, ya tidak optimis dan sebagainya, ya nggak mungkin. Sebesar apapun peluang, kalau katakanlah ada peluang di bisnis kita, ya akan hilang, kan gitu. Jadi pastikan bahwa pola pikir kita harus justru berubah, lebih semangat ya. Dan bisa beradaptasi. Nah, dari pola pikir itu menyesuaikan. Baru dari pola pikir masuk tadi beradaptasi. Berarti masuk ke sikap ya. Dari sikap berarti adaptasi, berbicara tentang skill, kompetensi harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Adaptasi itu kan berarti skill. Pak Jay sekarang punya Jay Channel, itu bagian daripada adaptasi. Satu hobi juga, terus ya kan? Kita juga ini untuk ngobrol dengan orang, medianya di mana gitu. Kalau rekaman ke orang susah. Betul. Susah tuh bukan karena tidak ada kompeten, artinya kan jarak, waktu, pergerakan dibatasi. Terus saya juga tadi kenapa harus bikin Kisah TV kata Pak. Oh, ini menampung orang yang bisa memberikan informasi di sini. Yang ketiga apa, saya sedang menyiapkan konsep Pak Iwan. Bagaimana saya bisa melakukan wawancara kayak yang di TV itu, tapi muncul di kan itu tidak, karena kita ada orang yang berhasil di luar
pulau gitu Ya. atau luar daerah, tapi nggak bisa ke sini. Ya. Dengan Pak Iwan aja saya Bisa. nunggu dari bulan akhir tahun loh Pak. Tapi sekarang bisa. Itu kan waktu, kalau nanti mungkin bisa aja. Pak Iwan lagi acara, kita Pak Iwan coba disiapkan. Makanya saya mempersiapkan dengan teman-teman ada namanya Kisah Camp Pak. Itu untuk menjembatani itu, dan itu bisa digunakan oleh para pelaku UMKM. Untuk ya gratis lah, bisa digunakan dengan kualitas tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang lain gitu. Oke, saya kira pemirsa Kisah TV, para UMKM, jadi tentu banyak hal yang intinya adalah bagaimana menciptakan pola pikir semakin optimis. Jangan lupa juga beradaptasi, artinya ada peningkatan tambahan kompetensi yang cocok dengan sekarang Zamannya untuk gitu. merespon, karena memang apapun pandemi selesai atau tidak, sepertinya transformasi ini akan terus berlanjut. Karena ternyata blessing in disguise-nya ada yang namanya poin-poin efektif ketika kita memanfaatkan transformasi digital ini. Iya, betul. Berapa tahun lagi Dipaksa ini, dipaksa, Pak. ya, Dipaksa. Sekarang dulu Pak Iwan kalau kita kuliah di yang daring gitu ya. Ya. Dulu UTeh itu kan masih orang ya, sebelah mata melihatnya, sekarang udah biasa aja. biasa aja. Jadi kita bisa menerima apa yang masa lalu tidak biasa jadi biasa aja. Ya. Dulu ngantor di rumah nggak mungkin, sekarang udah mungkin. Dulu dapat uang dari rumah harus melalui kerja, sekarang jadi pembicara udah bisa dari rumah. Apapun bisa dari rumah gitu. Oke, jadi intinya mungkin setiap pengusaha, setiap orang, apapun dia sebagai profesional pengusaha, bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi apapun, apalagi ini menyangkut pandemi yang global, tidak hanya Indonesia, ya itu bagian daripada perubahan. Jadi kita nggak usah mikirin kenapanya, tapi bagaimana ke depan ya kita menyikapi perubahan ini supaya kita tetap bertahan dan kita bisa meloncat lebih jauh lagi. Barangkali demikian Pak Jai, terima kasih atas kehadirannya. Para pemirsa Kisah TV, mudah-mudahan kegiatan ini sangat menginspirasi, kembali akan menambahkan koneksi dan terakhir bisa berkolaborasi ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan atensinya. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa terus diikuti ya melalui Kisah TV channel. Kami akan kembali di acara berikutnya, yaitu di acara Ngobrol dengan UMKM dengan menghadirkan tamu-tamu yang tidak kurang istimewa dan keren. Terima kasih Pak Jai. Siap. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Pemirsa, Channel. topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.